elektronik. Pagi hari ini hadir bersama Bu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, kemudian Menteri UMKM, Pak Maman Abdurrahman, Menteri Perindustrian, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Ketenagakerjaan, Bapak Yaserli, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pak Marwara Sirait, Menteri Perdagangan Pak Budi Santoso, Kepala Badan Pangan Nasional Bapak Arief Prasetyo, Direktur Utama PLN Pak Darmawan Prasojo, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pak Anggoro Eko Cahyo. Bapak Ibu yang kami hormati, atas arahan Bapak Presiden, maka pada pagi hari ini kita sampaikan paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan yang nanti juga akan disampaikan oleh masing-masing menteri. Nah, sebagai background, hingga akhir tahun ini pertumbuhan ekonomi masih terjaga rata-rata 5%, secara kumulatif sampai dengan Q3 itu 5,03, dan inflasi tetap terjaga di bulan November di 1,5%, 1,55. Konsumsi rumah tangga ini menyumbang lebih dari 50% ekonomi Indonesia dan tumbuh kuat, dan diharapkan tumbuh di atas 5%. Daya beli masyarakat masih relatif kuat. Kita lihat di keyakinan konsumen, ini bulan November masih 125,9. Naik signifikan, dan tentunya juga kita lihat sejalan dengan data yang kita dapat dari Nielsen, menunjukkan bahwa masyarakat masih kuat untuk berbelanja dengan consumer spending tumbuh 1,7%, dengan consumer spendingnya 250 triliun. FMCG, fast moving consumer good, itu 1,1% tumbuhnya. Yang satu lagi yang tekno, konsumen yang barang-barang digital termasuk HP, komputer, dan digital sebesar 4,3%. Sesuai dengan amanah Undang-Undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Jadi, barang yang seperti kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hana, rumah sangat, dan pemakaian air, seluruhnya bebas PPN. Jadi nanti ada yang kita berikan fasilitas, yaitu untuk barang-barang tertentu. Nah, kemudian bahan makanan lain dengan penerapan PPN 12% tersebut, pemerintah memberikan stimulus ataupun paket kebijakan ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah, itu PPN ditanggung pemerintah 1% untuk barang kebutuhan pokok dan penting, yaitu minyak kita, dulunya minyak curah, itu diberikan 1%, jadi tidak naik ke 12%, kemudian tepung terigu dan gula industri. Jadi masing-masing tetap di 11%. Yang 1% ditanggung pemerintah. Kemudian stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama untuk kebutuhan pokok dan secara khusus gula industri yang menopang industri pengolahan makanan minuman yang perannya terhadap industri pengolahan cukup tinggi, yaitu 36,3%, juga tetap 11%. Kemudian juga akan ada bantuan pangan dan beras
bagi desil 1 dan 2 ini sebesar 10 kg per bulan. Nah, kemudian untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan daya listrik terpasang di bawah atau sampai dengan 2200 volt ampere diberikan biaya diskon sebanyak 50% untuk 2 bulan. Nah, bagi kelas menengah itu pemerintah melanjutkan kembali PPN ditanggung pemerintah untuk properti sampai dengan 5 miliar dengan dasar pengenaan pajak 2 miliar. Jadi 2 miliar ditanggung pemerintah, sisanya yang sampai dengan 5 miliar, 2 sampai 3 miliar, yang 3 miliarnya bayar. Kemudian melanjutkan kembali fasilitas untuk kendaraan bermotor berbasis baterai atau electric vehicle atas penyerahan roda 4 yang berdasarkan pada TKDN. Dan masih dilanjutkan PPN BM ditanggung pemerintah untuk kendaraan baterai atau EV atas import EV roda tertentu secara utuh atau CBU dan roda 4 tertentu yang CKD atau completely knockdown. Nah, sesuai dengan program yang sudah berjalan, ini juga ada pembebasan biaya masuk EV CBU masih diberikan. Kemudian terkait dengan yang terbaru adalah PPN BNBTP untuk kendaraan bermotor hybrid. Nah, ini PPN untuk hybrid itu pemerintah memberikan diskon ataupun memberikan ditanggung pemerintah sebesar 3%. Nah, memperhatikan juga masyarakat kelas menengah di sektor padat karya, pemerintah memberikan insentif PPh pasal 21 ditanggung oleh pemerintah, yaitu yang gajinya sampai 10 juta. Jadi dari 4,8 sampai 10 juta itu PPh-nya ditanggung pemerintah khusus untuk industri padat karya. Nah, ditambah lagi jaminan kehilangan pekerjaan dari BPJS Naker dioptimalisasi. Artinya dari fasilitas yang ada, BPJS ini akan membuat mekanisme yang lebih mudah, sehingga nanti perubahannya adalah masa klaimnya bisa diperpanjang sampai 6 bulan dan manfaatnya 60% untuk 6 bulan. Kemudian juga untuk jaminan kecelakaan kerja bagi industri padat karya tertentu ini diberikan diskon sebesar 50% untuk 6 bulan. Nah, bagi dunia usaha khususnya UMKM ini PPh final 0,5% diperpanjang sampai dengan 2025. Kalau berdasarkan regulasi yang ada, tahun 2024 sudah selesai, tetapi ini tetap kita perpanjang sampai dengan 2025. Kemudian untuk pembiayaan industri padat karya, ini fasilitas baru, itu pemerintah memberi subsidi untuk kredit investasi. Jadi untuk kredit investasi guna revitalisasi permesinan di sektor padat karya, itu bisa tekstil, bisa furniture, bisa alas kaki, itu apapun banknya pemerintah subsidi 5%. Dan ini 5% tentu menjadi bagian daripada plafon subsidi yang ada dalam program kredit usaha rakyat. Nah, selanjutnya kami minta Bu Menteri Keuangan untuk menjelaskan secara rinci. Kami persilakan. Terima kasih.